Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membawa asisten yang ini, yang tidak mau minggir. Ya udah, tidak apa-apa ya. Sambil belajar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sebentar. Kita akan mempelajari tentang sel. PowerPoint yang saya pakai ini nanti akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sel. Kita mulai dari yang pertama, mengenai teori-teori sel. Untuk yang teori sel, nantinya ada penemuan-penemuan awal dan juga teori-teorinya. Ini adalah salah satu tokoh pertama kali yang menemukan sel. Dia menggunakan mikroskop sederhana dengan gambar seperti ini. Sel yang dia lihat adalah sel yang berada pada sayatan gabus. Jadi kalau orang zaman dulu menggunakan gabus sebagai tutup botolnya. Gabus itu kemudian disayat, diiris tipis, kemudian diamati di bawah mikroskop sederhana seperti ini. Yang melakukan adalah tokoh yang bernama Robert Hooke. Nantinya dia yang pertama kali mengenalkan istilah-istilah sel sebagai rongga-rongga kosong yang menyerupai struktur sarang lebah yang dia lihat di bawah mikroskop sederhananya dia. Nantinya istilah sel sendiri kemudian diperkenalkan melalui buku Micrographia. Kemudian tokoh yang kedua, namanya mungkin akan sering kita dengar dalam ilmu biologi, Anthony van Leeuwenhoek. Dia meneliti bahwa pada jerami, air rendaman jerami, saat dilihat di bawah mikroskop, ternyata dia menemukan adanya benda-benda hidup yang sangat kecil. Sekali lagi dia masih menggunakan mikroskop yang sederhana. Kemudian ada Jean-Baptiste Lamarck. Mungkin Anda pernah dengar, Lamarck itu adalah salah satu orang yang mengeluarkan teori evolusi. Dia mengatakan bahwa setiap makhluk hidup merupakan kumpulan sel, dan di dalam setiap sel terdapat cairan yang sifatnya kompleks. Kemudian ada Henry Dutroche. Dia mengatakan bahwa sel merupakan bagian fundamental organisme. Kemudian ada Max Coates. Max Coates dia menegaskan bahwa protoplasma merupakan dasar-dasar fisik kehidupan. Jadi Max Coates menyebutkan bahwa sel merupakan unit dasar kehidupan. Dia menggarisbawahi pada protoplasmanya. Jadi protoplasma ini merupakan tempat terjadinya proses hidup. Sel merupakan unit kesatuan fungsional makhluk hidup karena di dalamnya terdapat protoplasma. Nantinya percobaan penemuan dan teorinya Max Coates ini kemudian dikuatkan oleh Felix Dujardin yang mengatakan bahwa bagian sel hidup yang terpenting adalah cairan protoplasmanya. Kemudian ada juga Johannes Purkinje dan Hugo van Mol. Inilah yang pertama kali memperkenalkan istilah protoplasma sebagai cairan di dalam sel. Kemudian tokoh selanjutnya, di sini ada dua tokoh yang saling berkolaborasi, ada Schleiden dan kemudian ada Swan. Schleiden menyebutkan bahwa setiap tubuh tumbuhan tersusun atas sel. Schleiden sendiri seorang ahli botani. Sementara kalau Swan, dia menyebutkan bahwa setiap tubuh hewan tersusun atas sel. Secara keseluruhan, kedua ahli ini mengemukakan teori sel yang mengatakan bahwa sel adalah unit struktural penyusun tubuh organisme. Jadi saya ulangi ke atas dulu. Bentar. Jadi tadi kalau si
Scladen maupun Schwann, dia mengatakan bahwa sel merupakan unit struktural karena baik hewan maupun tumbuhan tersusun atas sel. Sementara kalau Max Schultz mengatakan bahwa sel adalah unit fungsional kehidupan. Iya. Kemudian ada tokoh selanjutnya yaitu Rudolf Virchow. Dia mengemukakan suatu teori omnis cellulae et cellulae. Et cellula, maaf. Omnis cellulae et cellula artinya bahwa sel yang ada sekarang merupakan sel berasal dari sel yang ada sebelumnya. Dengan kata lain, sel merupakan unit reproduksi makhluk hidup. Jadi sudah ada 3 tadi ya. Pertama tadi si Max Schultz, sel merupakan unit fungsional makhluk hidup. Kemudian ada Scladen dan Schwann, 2 tokoh yang mengatakan bahwa sel merupakan unit struktural makhluk hidup. Sementara kalau Rudolf Virchow mengatakan bahwa sel merupakan unit reproduksi makhluk hidup dengan kalimatnya omnis cellula et cellulae. Sel yang ada sekarang berasal dari sel sebelumnya. Kemudian ada Robert Brown, Strasburger, dan Bernard. Kalau Brown, dia mengamati saat di fisika, setahu saya Anda juga ada pelajaran tentang Brown ya. Si Brown ini mengemukakan tentang pergerakan struktur sel pada jaringan-jaringan. Jadi ada organel-organel sel yang berada di dalam sel. Gerakannya, kalau Brown itu gerakan partikel, kalau pada fisika dia menemukannya. Jadi untuk yang biologi dia juga mengamati, dia menemukan bahwa di dalam sel itu ada organel-organel atau ada benda-benda yang bergerak atau mengapung. Nantinya dia menemukan yang pertama di situ dikenal dengan istilah inti sel atau nukleus. Selain itu ternyata masih ada organel-organel lain yang akan dipelajari pada ahli-ahli sesudahnya. Oke. Ini kesimpulannya yang tadi. Sel merupakan unit struktural makhluk hidup. Ayo, tadi punya siapa? Kemudian yang kedua, sel adalah unit fungsional makhluk hidup. Sel merupakan unit reproduksi makhluk hidup. Yang terakhir ini yang belum ya, sel merupakan unit hereditas atau pewarisan sifat pada makhluk hidup. Oke, saya ulangi. Sel merupakan unit struktural makhluk hidup. Ini miliknya Scladen dan Schwann. Kemudian sel merupakan unit fungsional, ini merupakan teorinya Max Schultz. Sel merupakan unit reproduksi, ini Rudolf Virchow dengan kalimatnya omnis cellula et cellula. Kemudian sel merupakan unit hereditas, ini yang akan kita pelajari nanti lebih lanjut pada pewarisan sifat. Oke. Untuk komponen kimia sel ada air dan seterusnya, saya skip dulu aja. Saya akan langsung menuju ke struktur dan fungsi sel. Oke. Nantinya ada 2 jenis sel. Saat Anda belajar di kelas 1, Anda kenal dengan istilah sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, sementara eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Untuk sel-sel prokariotik, kita temukan pada kelompoknya kelas Monera, pada bakteri, dan pada ganggang biru. Sementara sel-sel yang lain sudah bersifat eukariotik atau memiliki membran inti. Oke, di sini dikatakan sel eukariotik memiliki sistem endomembran, yaitu memiliki organel-organel bermembran seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Dan seterusnya ya, nanti sekalian kita pelajari. Oke, ini perbedaan antara prokariotik dan eukariotik dalam bentuk tabel. Kita ambil dulu yang pertama.
Jadi pada prokariotik dia tidak punya membran nukleus, kalau eukariotik punya. Tidak punya membran plastida. Untuk eukariotik punya. Oke, sebentar. Kita lanjutkan dulu aja. Ini dia gambarnya. Jadi kalau Anda perhatikan gambarnya, di sini ada sel eukariotik dan sel prokariotik. Semoga bisa terlihat gambarnya ya. Jadi di sini untuk sel eukariotik, untuk sel prokariotik, jadi di sini tidak ada membran intinya. Sementara sel eukariotik Anda perhatikan ada membran intinya. Sel prokariotik terdapat pada bakteri. Untuk Anda perhatikan di sini ada flagelnya. Sementara kalau untuk yang sel eukariotik terdapat pada organisme di atasnya bakteri. Ada beberapa persamaan organelnya, baik eukariotik maupun prokariotik sama-sama memiliki ribosom. Kemudian di sini enggak ada ya. Oke. Sama-sama memiliki ribosom. Kemudian di sini ada ada sitoplasma juga yang berupa cairan sel. Kemudian nanti perbedaannya sama-sama punya nukleus, hanya bedanya kalau pada prokariotik tidak dilindungi oleh membran inti, sementara kalau pada eukariotik dia dilindungi oleh membran inti. Kemudian perbedaan lain antara prokariot dan eukariot, di sini ada organel-organel khusus pada eukariot. Contohnya di sini ada mitokondria. Sementara pada prokariot tidak ada mitokondria karena nanti fungsinya digantikan oleh organel lain. Oke. Ini secara umum prokariot pada gambar Bacillus coagulan. Oke, saya rasa saya berhenti dulu sampai di sini. Saya lanjutkan nanti pada video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi.